sebanyak 25 ml larutan NaOH 0,05 molar ditambahkan ke dalam 75 ml larutan CH3COH 0,05 molar dengan harga Ka atau tetapan kesetimbangan asam sebesar 10,5. pH campuran adalah jika pada soal diketahui golongan basa dan golongan asam, maka cara menyelesaikan soalnya harus ditulis persamaan reaksinya. Jika pada soal itu yang diketahui adalah garam saja, maka langsung masuk ke rumus hidrolisis. Jika yang diketahui pada soal itu adalah asam lemah dan garamnya, masuk ke rumus buffer asam. Jika pada soal yang diketahui adalah basa lemah dan garamnya, masuk ke rumus buffer basa. Jadi untuk soal yang ini, karena yang diketahui di sini adalah golongan basa dan asam, maka kita harus menulis persamaan reaksinya terlebih dahulu. Jadi dituliskan NaOH ditambah CH3COOH. Ini menjadi, ini putus di CH3COOH, lepas di sini ya. Sedangkan Na plus dan OH min sehingga menghasilkan CH3COONA dan H plus dengan OH min menjadi H2O. NaOH adalah golongan basa kuat. Kita tahu dia basa kuat kalau terletak pada golongan 1A, 2A, itu rata-rata semuanya basa kuat. Sedangkan di sini CH3COOH karena tetapan kesetimbangan atau Ka-nya itu kecil, berarti dia golongan asam lemah. Jadi kalau di soal ada Ka-nya, cenderung Ka-nya itu kecil. Ini kan 10,5 itu kan 0,00001. Berarti golongan senyawa ini adalah golongan asam lemah. Di sini mula-mula NaOH-nya 25 ml, konsentrasinya 0,05 molar. Berarti kalau ada di soal mililiter dengan molaritas kita kalikan. Jadi 25 dikali 0,05 besarnya 1,25 milimol karena volumenya mililiter ya. Kalau volumenya liter ketemunya mol. Karena pada soal volumenya mililiter maka ketemunya milimol. Sedangkan pada CH3COOH mula-mulanya 75 ml 0,05 molar. Sehingga 75 ml dikali 0,05 molar ketemu 3,75 milimol. Jadi mula-mula NaOH 1,25 milimol, CH3COOH 3,75 milimol. Karena ada dua zat yang sama-sama memiliki mol, maka kita harus mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi yang habis terlebih dahulu. Habis terlebih dahulu itu ditandai dengan jumlah molnya lebih sedikit. Di sini NaOH lebih sedikit dari CH3COOH yaitu 1,25 milimol lebih sedikit dari 3,75 milimol. Sehingga NaOH ini bertindak sebagai reaksi pembatas. Apa fungsinya reaksi pembatas? Kita bisa menghitung mol zat lain pada persamaan reaksi tersebut melihat dari koefisien dan molnya NaOH. Melihat dari molnya reaksi pembatas. Jadi kalau di sini mula-mula 1,25 milimol, maka karena dia lebih sedikit dan NaOH jadi bereaksi pembatas, maka yang bereaksi di sini 1,25 milimol. Jadi NaOH habis terlebih dahulu. Berapa CH3COOH yang bereaksi? Koefisien CH3COOH 1, koefisien NaOH juga 1. Berarti yang bereaksi di sini 1/1 dikali 1,25 milimol. Maka besarnya 1,25 milimol. Berapa CH3COONA yang bereaksi di sini? Koefisiennya CH3COONA ini 1, koefisien NaOH 1. Sehingga yang bereaksi adalah 1/1 dikali 1,25 milimol. Maka besar CH3COONA juga 1,25 milimol. Maka kita hitung berapa yang tersisa. Maka NaOH di sini karena bereaksi pembatas dia habis bereaksi atau 0 tersisanya. Yang kiri panah dikurang, sedangkan yang kanan panah dijumlah. Di sini CH3COOH mula-mula 3,75 yang bereaksi 1,25 maka
tersisa 2,5 milimol. Sedangkan CH3COONA mula-mula 0 yang berhasil 1,25 milimol, 0 ditambah ya kalau kanan panah. Maka yang pada hasil akhir dia 1,25 milimol. Karena pada soal ini yang ada pada keadaan sisa setelah bereaksi itu adalah asam lemah yaitu 2,5 milimol dan garamnya yaitu 1,25 milimol, maka ini termasuk campuran yang bersifat penyangga asam atau baper asam. Karena yang sisa adalah asam lemah dan garamnya, yang sisa itu maksudnya mempunyai sisa milimolnya. Karena yang sisa adalah asam lemah dan garamnya, maka termasuk larutan penyangga asam, sehingga menggunakan rumus konsentrasi H+ kalau penyangga asam ya, sama dengan Ka kali milimol asam per milimol garam. Ka-nya di sini 10 pangkat min 5 atau saya tulis 1 kali 10 pangkat min 5. Itu sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Dikali milimol asamnya 2,5 dibagi milimol garamnya 1,25. Sehingga konsentrasi H+ besarnya 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ min log 2 kali 10 pangkat min 5. 5 eksponen ini pangkatnya turun jadi 5 min log 2. Jadi pH campuran tersebut yang termasuk adalah golongan penyangga asam, besar pH-nya sebesar 5 min log 2. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Massa NH42 kali SO4 atau amonium sulfat dengan NR atau massa molekul relatif sebesar 132 yang harus ditambahkan ke dalam 1 liter larutan NH3 atau amonia 0,02 molar dengan harga Kb atau tetapan kesetimbangan basa sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 sehingga menghasilkan pH campuran sebesar 9 adalah di sini campuran antara amonium sulfat yang merupakan golongan garam dengan amonia yang merupakan golongan basa lemah akan menghasilkan larutan yang bersifat penyangga basa atau ditulis baper basa. Karena baper basa, sedangkan pada soal yang diketahui adalah pH-nya 9, maka kita harus menghitung pOH-nya karena di soal yang diketahui basa, baper basa. Jadi yang harus dihitung adalah pOH. Sehingga pOH sama dengan 14 min pH. 14 min 9. Sehingga sama dengan 5. Jika pOH-nya diketahui 5, maka konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Dari sini, kalau OH-nya 10 pangkat min 5, maka karena di sini dia golongan basa lemahnya adalah amonia dan garamnya adalah amonium sulfat, untuk menghitung baper basa rumus OH-nya sama dengan Kb dikali mol basa per 2 kali mol garam. Kenapa kali 2 di sini? Garamnya punya valensi 2. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per 2 kali mol garam. Sehingga di sini konsentrasi OH-nya berapa? 10 pangkat min 5 sama dengan Kb-nya besarnya 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan mol basa per 2 dikali mol garam. Mol basanya bisa dihitung. Mol basanya di sini NH3 itu basa ya. Molaritas basanya itu 0,02, volumenya sebesar 1 liter. Jadi 0,02 dikali 1 liter sehingga mol basanya sebesar 0,02 mol. Dimasukkan ke rumus ini sehingga 10 pangkat min 5 sama dengan 2 yang atas dan bawah dicoret. 10 pangkat min 5 per dikali mol basa per mol garam. Sehingga yang tersisa 10 pangkat min 5 ini 10 pangkat min 5 pindah ruas ke kiri jadi dibagi 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 5 sama dengan mol basa per mol garam.
10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5 besarnya sama dengan 1. Sama dengan mol basanya sebesar 0,02 mol per mol garam. Jadi mol garamnya adalah 0,02 mol. Maka massa garam yang disuruh cari tadi yaitu amonium sulfat, dihitung dari mol amonium sulfat atau mol garam tadi dikalikan massa molekul relatif atau MR. Di sini massa molekul relatifnya besarnya 132, sehingga massa amonium sulfat atau massa NH4 2 kali SO4 besarnya mol dikali MR. Molnya itu mol garam yaitu 0,02 mol dikali MR-nya 132, sehingga massa NH4 2 kali SO4 atau massa garam yang dicari sebesar 2,64 gram. Dari sini kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat.